Selamat datang kembali di channel Madam Supro bersama dengan Lina yang membawakan cerita baru untuk Anda. Kejahatan seperti menipu bukanlah kejahatan baru. Semakin berubah zaman, semakin beragam cara dan metode menipu pula. Kali ini kita akan membahas kasus penipu dari Australia, Hamish McLaren, di mana ia menganggap bahwa dunia hanyalah papan permainan yang besar. Hamish adalah pria menawan, manipulatif, dan licik. Karakter yang tepat bagi seorang penipu. Ia berhasil mencuri dengan total 70 juta dolar Australia atau sekitar hampir 700 miliar rupiah dari korban yang naif dan lemah. Tidak hanya itu, ia juga menghancurkan hidup banyak orang. Beck Rosen adalah salah satu korban dari Hamish. Awalnya mereka bertemu pada tahun 2008 ketika Beck baru saja bercerai dengan pasangan sebelumnya. Beck mengajak ketiga anaknya berlibur dan mereka bertemu dengan Hamish. Hamish pun memilih Beck sebagai target. Ia mulai menghabiskan banyak waktu dengan Beck, bahkan menceritakan masa lalunya. Hamish bercerita bahwa dulu ia memiliki masa lalu yang kelam pada tahun 2000. Beck bisa menggooglenya jika ia mau. Tetapi Hamish juga berkata bahwa saat ini ia hanya menginginkan sebuah keluarga bersama dengan Beck dan anak-anaknya. Tentu saja Beck tersanjung mendengarnya. Pada tahun 2010, mereka pun menikah. Sama seperti penipu lain, yang mereka inginkan bukanlah sebuah keluarga, tetapi harta milik keluarga tersebut. Hamish menginginkan harta perceraian milik Beck, di mana Hamish yakin bahwa ia akan mendapatkannya jika menikah dengan Beck. Bagaimanapun, Hamish melakukan taktiknya seperti ular, penuh dengan strategi dan sabar. Ia pun menghabiskan banyak waktu bersama dengan Beck dan keluarganya, sehingga mereka semua menyukai Hamish. Hal ini perlu Hamish lakukan untuk membangun kepercayaan dengan Hamish. Suatu hari, Hamish berkata bahwa ia akan kembali ke pekerjaan lamanya sebagai investor. Ia menyewa sebuah apartemen mewah dekat pantai dan mengajak keluarganya berlibur di sana setiap minggu. Hamish juga sering mengajak Beck sekeluarga ke restoran mewah. Mereka pun senang karena sering berlibur. Tetapi ini semua dilakukan untuk menyiapkan rencana penipuan selanjutnya. Hamish juga mengajak Beck ke New York, Amerika. Ia mengajak keluarganya ke sebuah pertemuan di Manhattan. Di pertemuan tersebut, semua orang memakai stiker untuk alasan keamanan. Namun di stiker Hamish, nama Hamish ditulis sebagai Hamish McLachlan, bukan Hamish McLaren. Beck tentu menganggapnya sebagai candaan. Namun suatu saat, Beck akan menguakkan banyak hal dari Hamish, termasuk identitasnya. Kembali ke Australia, Hamish terlihat akrab dengan Jack, anak Beck. Pacar Jack bernama Jane, dan Beck memperhatikan bahwa terkadang Hamish bersikap genit terhadap Jane. Namun ketika ditegur oleh Beck, Hamish mengelak dan berkata bahwa ia memperlakukan Jane seperti anaknya sendiri. Tidak berhenti sampai di situ. Beck pernah melihat Jane dan Hamish sedang berkencan di sebuah kafe. Ternyata mereka memiliki hubungan yang spesial di belakang Beck. Namun Jane memiliki versi ceritanya sendiri. Ia diperlakukan dengan spesial oleh Hamish. Jane dibawa ke restoran mewah, ke hotel mewah, bahkan diajak berkeliling kota dengan mobil mewah. Sayangnya Beck tidak tahu saat itu bahwa Beck yang membayar semua transaksi yang dilakukan oleh Hamish. Suatu saat, ketika sedang mencuci pakaian, Beck menemukan celana dalam wanita yang tidak pernah ia miliki atau pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun menanyakan kepada suaminya, dan jelas ia mengelak. Tetapi Beck sudah berprasangka buruk dengan Hamish. Ia pun menceraikan Hamish pada tahun 2013. Namun Hamish bukanlah tipe orang yang mudah menyesal. Ternyata, ia sudah berpindah ke target selanjutnya. Karen Lowe bertemu dengan Hamish ketika Karen sangat membutuhkan uang. Saat itu, Hamish meminjamkan uang dengan jumlah yang besar kepada Karen. Sama seperti Beck, Karen baru saja berpisah dengan pasangan sebelumnya. Tetapi Hamish tahu bahwa Karen memiliki rumah mewah dekat pantai yang membuat Karen menjadi target selanjutnya. Nilai rumah yang dimiliki Karen adalah 11 juta dolar Australia atau hampir 110 miliar rupiah. Setelah bercerai, Karen tidak memiliki uang untuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor. Karen pun datang ke Hamish untuk meminjam uang sebesar $200.000. Tetapi Hamish meyakinkan Karen
untuk meminjam $1 juta. Hamish mengatakan bahwa ia bisa membantu Karen menginvestasikan uang sisanya bagi Karen. Karen pun setuju dan mempercayai Hamish sepenuhnya, sehingga ia tidak membaca dokumen-dokumen yang diberikan Hamish untuk meminjam uang tersebut. Karen langsung menandatangani dan mempercayai seluruh dokumen dan uangnya kepada Hamish. Tidak hanya menipu Karen, ia juga membuat Karen dan temannya terkesan. Suatu hari, Hamish mendengar kabar bahwa teman Karen dari Inggris akan datang ke Australia. Ia pun membawa mobil sportnya dan memakai baju olahraga di mana seluruh ototnya dapat terlihat. Henry, teman Karen, terkesan dengan Hamish. Tetapi Hamish tahu bahwa ia harus mengambil kepercayaan Henry, karena Henry bekerja sebagai pialang properti mewah, tipe target yang disukai oleh Hamish. Henry suka menonton pertandingan pacuan kuda. Hamish pun mengaku bahwa ia menyukai pacuan kuda juga. Tidak lama, Hamish, Karen, dan Henry berangkat ke Inggris untuk menonton pacuan kuda. Tentu hal ini adalah kesempatan yang bagus bagi Hamish, karena melalui Henry, ia bisa bertemu dengan segudang orang lainnya yang lebih kaya. Sedikit yang Hamish tahu, komunitas Henry adalah komunitas orang kaya lama, di mana mereka memiliki kekayaan mereka dari berbagai generasi sebelumnya. Artinya, dalam komunitas tersebut, mereka saling mengenal satu sama lain, atau setidaknya pernah mendengar namanya, sehingga sulit bagi penipu untuk berpura-pura menjadi kaya. Hamish pernah berpura-pura membeli seekor kuda di Inggris dengan harga 1,8 miliar rupiah. Ia terus menunjukkan bukti transfernya, meski selalu ada masalah ketika mentransfer uangnya. Tetapi Henry tentu tidak curiga, karena ia sudah percaya dengan Hamish. Rupanya Henry terlalu percaya dengan Hamish. Hamish pernah mengajak Henry dan Karen untuk pergi ke New York ke sebuah pertemuan bisnis, dan mereka dengan senang hati berangkat bersama. Sedikit yang Karen tahu, Hamish membayar perjalanan mereka dengan uang pinjaman Karen. Di New York, Hamish mengaku bahwa ia akan bekerja sama dengan perusahaan investasi terkenal, Goldman Sachs. Mereka pun menginap di sebuah hotel mewah di New York. Bagaimanapun, Henry mulai waspada sejak menginap di hotel tersebut. Hotel tersebut dipesan atas nama James, padahal nama hotel tersebut adalah The James. Awalnya mereka tidak tahu mengenai hal ini, tetapi ketika mereka menanyakan mengenai Hamish kepada salah satu karyawan hotel, mereka mengatakan bahwa tidak ada yang bernama Hamish, tetapi James baru saja keluar. Ketika ditanya, Hamish berkata bahwa ia harus menggunakan nama James karena perusahaannya, Goldman Sachs, yang memesan hotelnya. Karen masih mempercayai Hamish, tetapi Henry mulai curiga. Ia mulai menanyakan kepada dirinya sendiri, apakah Hamish adalah seorang bankir kaya seperti yang ia ceritakan. Untungnya Henry memiliki beberapa teman yang bekerja di Goldman Sachs. Henry bertanya kepada mereka, apakah ada karyawan dengan nama Hamish McLaren. Seperti yang ia curigai, nama Hamish tidak terdaftar di perusahaan tersebut. Pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa ia tidak pernah bekerja di Goldman Sachs, tetapi nongkrong di sebuah kafe dekat Broadway. Karen pun kembali ke Australia. Sesampainya di sana, ia langsung ditagih oleh bank mengenai pinjamannya yang tidak kunjung ia bayar. Melihat tagihannya, Karen semakin terkejut. Ternyata Hamish sudah membawa $1,1 miliar dari Karen, atau sekitar 11 miliar rupiah. Tentu hal ini membuat Karen heran. Kemana uang yang diinvestasikan Hamish untuk Karen? Tidak banyak yang bisa Karen lakukan karena Hamish sudah mengganti identitas dan menghilang dari hidupnya. Pada tahun 2016, Hamish berpacaran dengan Tracy Hall. Tracy mengenal Hamish sebagai Max Tavita dari aplikasi kencan, dan mereka mulai sering bercakap-cakap. Semakin lama, semakin sering mereka menghabiskan waktu bersama. Tidak jarang, Tracy datang ke apartemen mewahnya dekat pantai. Mereka juga sering berlibur bersama di pantai tersebut. Singkatnya, Tracy dimabuk asmara oleh Hamish. Berbulan-bulan mereka bersama. Mereka bahkan punya rutinitas bersama. Setiap pagi, mereka berangkat dari pantai Bondi, di mana apartemen mewah Hamish berada, lalu berangkat kerja bersama. Biasanya Tracy akan turun lebih dulu, lalu Hamish melanjutkan perjalanannya. Begitu banyak momen dan waktu yang dihabiskan bersama, Tracy menjadi sangat percaya kepada Hamish. Ia bahkan mempercayakan akun rekeningnya untuk diolah Hamish. Suatu hari,
Mereka pergi bersama untuk melihat properti. Mereka membahas masa depan mereka bersama sambil melihat-lihat. Namun keesokan harinya, Hamish tidak menjawab teleponnya. Tracy pun panik. Ia mencoba segala cara untuk menghubungi Hamish. Ia sudah mencoba menelepon, mengirim surel, mengirim pesan teks, tetapi tidak ada yang berhasil. Di hari yang sama, ia melihat sebuah berita bahwa ada seseorang yang ditangkap di luar apartemen Hamish. Orang yang ditangkap disensor, namun Tracy tetap dapat mengenali Hamish. Pada saat yang bersamaan, ia menerima pesan teks dari nomor asing yang memintanya untuk segera menelepon. Nomor tersebut mengaku bahwa ia adalah adik ipar Hamish. Tracy pun langsung meneleponnya dan berkata, "Siapa itu Hamish?" Tentu saja Tracy tidak tahu, karena Hamish memperkenalkan dirinya sebagai Max Tavita pada Tracy. Namun Tracy segera mengetahui semua tindak kejahatan Hamish. Setelah beberapa hari dalam diam, Tracy menerima telepon Hamish dari penjara. Tracy menanyakan banyak hal dari Hamish, terutama mengenai identitasnya. Hamish selalu berusaha mengelak dan menjelaskan bahwa itu hanyalah nama. Beberapa hari kemudian, ia menerima surat dari Hamish yang berisi bahwa ia sangat menyayangi Tracy. Tracy tentu saja tidak jatuh ke lubang yang sama. Tidak hanya Hamish berbohong mengenai identitasnya, tetapi ia juga mengambil uang Tracy sekitar $320.000. Pada akhirnya Hamish dipenjara. Diketahui bahwa ia berhasil menipu $8 juta dari korban Australia dan sekitar $70 juta dari klien lain yang tersebar di seluruh dunia. Ia telah menelan ratusan korban yang tersebar di banyak tempat. Hamish pun dihukum penjara 16 tahun tanpa ada kemungkinan pembebasan bersyarat. Bapak Ibu, sungguh kejam apa yang dilakukan oleh Hamish. Tidak hanya ia berbohong mengenai identitas dan perasaan, ia juga menghancurkan hidup banyak orang. Banyak sekali korban Hamish kehilangan hartanya, yang membutuhkan waktu tidak sedikit untuk mengumpulkannya. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kasus Hamish. Yang pertama, untuk tidak serakah. Hamish sendiri adalah orang yang serakah. Ia juga pandai menipu berbagai macam orang sehingga mereka mempercayakan hartanya. Namun hal ini juga berlaku bagi kita. Jangan sampai keserakahan kita bisa menjatuhkan kehidupan kita, apalagi kehidupan orang lain. Yang kedua, harus berhati-hati dan siaga. Hamish selalu mendesak korbannya untuk segera meminjam di bank dalam jumlah uang yang besar, lalu menginvestasikannya kembali. Tetapi sekarang kita tahu untuk berhati-hati dengan siapa kita mempercayakan harta kita, apalagi soal meminjam uang. Dalam dunia trading, uang yang digunakan untuk trading sebaiknya bukan uang panas, seperti uang pinjaman, atau uang yang sudah dialokasikan untuk hal lain. Hal ini bisa berbahaya, apalagi jika kita gagal membayar peminjamannya. Bapak Ibu, selalu ada moral yang bisa kita ambil dari tindak kejahatan orang lain. Yang terpenting, kita harus bisa mengendus kejahatan di sekeliling kita. Sekian cerita Lina kali ini, sampai jumpa di kasus berikutnya.